Bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh kan. Kalian lupa dulu guru-guru kalian itu udah datengin dari mana? Dari Indonesia kan? Hayo. Kata-kata citra yang buruk seperti itu, kenapa hanya dari negara kalian saja? Ayo jawab, kebetulan apa kebetulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video tanggapan dari netizen Indonesia yang menanggapi komentar-komentar dari netizen Malaysia. Tentunya ini komentar-komentar yang miring. Oke, sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu videonya. Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya, alias kalau kami sebut itu pribumi, itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi tuh, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah, mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia, dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Ya nggak apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya hanya mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Ini nggak salah nih komen kayak gini. Sekali lagi saya tanya nih, sejak kapan orang Indonesia berperangai buruk di luar negeri? Ini nggak pernah loh saya dengar ada citra orang Indonesia kayak gini, kecuali dari netizen-netizen Malaysia. Dan kenapa cuma kalian aja coba yang bilang gitu? Misal kayak sekarang, saya kan tinggal di Turki. Nggak ada tuh orang Turki pernah komplain tentang orang Indonesia. Sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Sekalinya nih, ada orang Turki komplain tentang Indonesia, itu cuma karena satu hal, karena cintanya ditolak. Ciela. Di Turki ini ya, orang Indonesia tuh terkenal pintar, pekerja keras, bersih, cantik-cantik. Ayo, kok bisa beda? Kalau seandainya benar-benar jelek nih ya, kenapa orang Indonesia yang di Inggris, yang kerja di Australia, kan banyak yang di Jerman, itu tidak pernah ada kata-kata citra yang buruk seperti itu? Kenapa hanya dari negara kalian saja? Ayo jawab, kebetulan apa kebetulan? Sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang Malaysia yang memandang rendah orang Indonesia. Kenapa sih kalian itu tuh selalu memanggil kami dengan sebutan kayak bibi-bibi? Kalian lupa dulu guru-guru kalian itu udah datengin dari mana? Dari Indonesia kan? Hayo, kalau kamu nggak tahu, artinya kamu ini minim sejarah. Dan kamu lupa siapa sih yang selalu membela kalian setiap kalian itu ribut dengan netizen Israel. Pasti kami bilang, langkahi dulu mayat orang Indonesia, baru kalian boleh serang Malaysia. Segitunya bangsa Indonesia membela dan menyayangi bangsa Malaysia. Tapi masih ada oknum-oknum seperti ini yang berkata keji ke orang-orang Indonesia. Kenapa sih udah 2024 masih saja menebar kebencian? By the way, di feed yang orang ini komen, gue itu nggak ada jelek-jelekin Malaysia loh. Gue itu cerita pengalaman gue di KL, dan gue ke KL itu bukan 1, 2, 3 kali, 4 kali gue ke KL. Selalu ketemu dengan orang pendatang yang kayak China gitu, Chinese Malaysia, yang memang nggak bisa berbicara bahasa Melayu. Tapi orang ini malah nyerang personal. Gue orang yang kamu bilang Bibi ini pernah mewakili negara Bibi tercintanya ke Miss Tourism World ini. Nih, sedangkan perwakilanmu aja waktu itu nggak menang apa-apa. Hayo, sama negara Bibi. Orang yang kamu bilang Bibi ini masih laku loh main FTV pada zaman. Makanya mungkin masih banyak ya teman-teman yang familiar sama muka aku. Jadi orang yang dikatain Bibi ini, teman-teman, itu dulu sering muncul di FTV teman-teman, dan juga di katalog emas, atau mungkin beberapa kalender kalian masih ada wajah saya yang dikatakan oknum tersebut ini seperti Bibi. Nih komen, bodohnya ya. Ini jenis manusia asal komen. Banyak aku tengok komen-komen seperti ini ya.
yang berkomen Malaysia mohon guru dari Indonesia. Bodoh, ya. Malaysia nih mohon guru dari Indonesia untuk mendidik, ya, bukan rakyat Malaysia, tapi mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada dalam Malaysia nih, ya. Bukan mengajar orang-orang Malaysia nih, ya. Kurikulum pendidikan Indonesia dengan Malaysia pun dah berbeda, ya. Dari ejaan pun dah berbeda. Ini A tuh E, ya. Di Ini sini nggak bahasa sejarah ejaannya orang ini English, ya. kita Belanda. Minim. Mana sama. Jadi kalau nak berkomen tuh pelajari dulu, teliti dulu asal usul dia. Jangan asal komen buat malu ya. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Indonesia pernah menjadi eksportir guru-guru dan dosen ke Malaysia. Itu terjadi saat pemerintahan Presiden Soeharto setelah adanya pertemuan antar kedua negara pada tahun 1970. Kala itu Soeharto berkunjung ke Malaysia sebagai upaya memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara yang sempat mengalami gejolak saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Kedatangan Soeharto itu pun disambut hangat Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Namun dalam pertemuan diplomatik itu, Tun Abdul Razak justru mengutarakan keinginan Malaysia untuk mendatangkan guru-guru Indonesia. Sebab saat itu Malaysia memang tengah kekurangan tenaga pengajar yang profesional. Sementara Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, utamanya para tenaga pengajar yang telah menamatkan hingga gelar sarjana, bahkan tingkatan magister. Salah satu pengajar perdana yang dikirim pasca kerjasama tersebut adalah Imanuddin. Dia adalah seorang pengajar elektro di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Imanuddin diminta Malaysia untuk mengembangkan Technical College yang merupakan perguruan tinggi satu-satunya di Malaysia warisan Inggris. Kendati demikian, Technical College hanya melaksanakan pendidikan hingga jenjang diploma 3. Oke teman-teman ya, demikian ada beberapa cuplikan video. Dari melihat video ini bagaimana sombongnya para netizen-netizen Malaysia dengan cara komentarnya yang berkomentar tentang Indonesia. Indonesia dianggap rendah dan sebagainya. Tetapi ada yang menarik ya, di mana ada tanggapan cerdas dari netizen Indonesia mengenai terkait dengan komentar-komentar dari netizen Malaysia. Dan tak kalah menariknya ada satu tamparan dari Anwar Ibrahim kepada netizen-netizen Malaysia persoalan tentang bagaimana Indonesia pernah mengirim guru ke Malaysia. Inilah netizen-netizen Malaysia yang congkaknya udah sampai ubun-ubun terhadap Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.